Bu Citra ini kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, seringkali saya lupa gitu ya. Ketika teman-teman datang ke saya, minta sesuatu, misalnya, Bu, saya mau menanyakan atau konsultasi tentang apapun gitu. Seringkali saya lupa gitu. Besok datang lagi teman-teman ke saya, ini kemarin yang mana ya gitu. Jadi saya sering lupa. Jadi eh, teman-teman teman-teman yang harus proaktif, kalau misalnya memang ada yang perlu didiskusikan atau mau ada kegiatan, kemudian mau sharing apapun, ya silakan teman-teman yang proaktif menemui saya gitu ya. Kalau misalnya Bu, saya sudah menghubungi Bu Citra tapi belum merespon gitu. Saya selalu menyampaikan ini juga kepada semuanya ya, bahwa saya bukan tipikal orang yang setiap saat akan membuka chat WA, merespon teman-teman gitu. Kalau saya memang merasa bahwa, oh saya lagi free nih, baru saya biasanya buka banyak gitu ya. Dan itu mungkin sudah 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu gitu. Jadi baiknya kalau memang teman-teman butuh segera gitu, saya tidak masalah ketika teman-teman tidak ada janji sama saya, kemudian bertemu dengan saya tidak ada masalah. Karena saya tahu bahwa saya tuh agak slow respon dalam merespon chat gitu ya. Bahkan mungkin ini sudah dibaca tapi kok belum dibalas. Tuh hati saya dan pikiran saya tuh merasa saya sudah membalas gitu ya. Tapi ternyata ketika saya cek, oh ternyata belum saya balas ya gitu. Jadi atau kalau enggak begitu, ketika saya buka, saya sedang melakukan aktivitas yang lain. Sehingga saya ke distract nih. Perasaan saya sudah balas, tapi ternyata belum gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang membutuhkan respon cepat gitu ya, upayakan menemui saya dulu di kampus itu ya. Silahkan dicari ya. Kalau nggak di Kombi atau di GPM atau di lantai 3 ya dicari dulu. Kalau misalnya sudah tidak ada baru dihubungi gitu ya. Atau ditunggu dulu lah di depan ruang Kombi atau di lantai 3 gitu. Nanti tanya gitu ya. Saya tidak mau nantinya peran saya di sini ini hanya sebagai seseorang yang tanda tangan saja secara administratif gitu ya. Tapi keterlibatan saya di dalam membina adik-adik ini harus ada gitu. Nah, itu baru terlihat ketika teman-teman juga memanfaatkan saya. Kalau teman-teman tidak memanfaatkan saya sudah lupa gitu ya. Kegiatan apa ya, besok ada apa ya gitu. Jadi mohon itu juga tetap dilakukan gitu. Kemudian juga apapun nanti kegiatannya, jangan langsung ya. Langsung itu, Bu, kami mau ada ini, minta tanda tangan gitu. Tapi diceritakan dulu ya. Kemarin misalnya teman-teman mau melakukan kegiatan gitu, diceritakan dulu, Bu. Kemarin saya sudah konsultasi dengan Tor kepada Bu Citra dan sudah mendapatkan revisi, sudah saya revisi. Saat ini kami membutuhkan atau memerlukan tanda tangan untuk tindak lanjut. Nah, itu. Jadi ada prolognya dulu. Jangan, Bu, kami kegiatan A, kemudian ini mau membuat surat mohon tanda tangannya gitu. Tapi saya tidak tahu ini rentetannya ini sudah saya review atau belum, sudah saya ini atau belum gitu. Karena juga ya itu tadi teman-teman. Teman-teman hero ini kan luar biasa ya, kegiatannya banyak sekali. Maka saya tuh biasanya lupa gitu ya. Apalagi namanya hampir-hampir mirip. Hero, Cat, Heroic, dan lain sebagainya. Jadi saya tuh kadang-kadang lupa. Ini kegiatan yang mana lagi ya? Perasaan kemarin sudah, ini kok ada lagi gitu ya. Jadi baiknya kalau misalnya menghubungi saya begitu ya. Mohon maaf ini keluar dari konteks ya. Karena ini juga bisa menjadi evaluasi semuanya. Karena saya merasa em, kita arahnya ke situ. Kemudian mungkin juga bisa diperhatikan buat semuanya, mumpung ini juga banyak yang sudah bergabung gitu ya. Tolong adik-adik proaktif dalam mengikuti lomba gitu ya. Dan mohon disampaikan juga kalau bisa gitu. Lomba-lomba yang kita ikuti itu inline dengan apa yang karena mengatasnamakan UKM gitu ya. Jadi ya yang sesuai UKM kita tuh bergerak di bidang apa gitu. Sehingga tidak terlalu jauh. Kalaupun misalnya, oh saya ngikuti lomba desain Bu, tapi di sana sudah ada topik-topik tertentu yang harus saya ikutin, sehingga saya tidak bisa membawa konten case pro ataupun yang lainnya. Itu disampaikan saja gitu teman-teman. Tapi harapan saya karena UKM kita tuh jelas ya bidangnya apa gitu. Dan ini saya rasa ranahnya juga sangat luas. Jadi mohon ketika nantinya teman-teman karena saya juga kemarin membimbing IPO itu ada topik yang menurut saya ya hero banget gitu. Tapi ternyata dia bukan anak hero gitu ya. Jadi eman gitu. Oh ternyata bisa ya topik itu diangkat gitu ya. Tapi kenapa teman-teman kok tidak mengangkat topik tersebut gitu?
Mohon maaf ya, ini kayaknya yang di meme-meme di Instagram itu betul ya. Kalau udah weekend itu ada suara-suara yang ini ya, agak berisik gitu ya. Ya, oke. Oke, mungkin itu ya dari saya. Mudah-mudahan ini juga bisa dicatatkan semuanya ya, teman-teman ya. Semoga nantinya kita bisa tindak lanjuti semuanya dan kita juga berjalan ke arah yang lebih baik gitu ya. Semua targetan-targetan yang sudah kita tetapkan bisa dilakukan atau bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah kita susun. Em, karena tadi saya juga diamanahkan untuk membuka kegiatan, gitu ya. Jadi, izinkan saya untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat triwulan kedua UKM Hero 2025, saya nyatakan resmi dibuka. Selamat berkegiatan, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera. Untuk slide untuk slide pertama, sesi dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan satu, 2, 3. Untuk untuk slide kedua dalam hitungan satu, 2, 3. Untuk slide ketiga dalam hitungan satu, 2, 3. Mohon maaf, kita ulangi sekali lagi. Untuk slide pertama, sesi dokumentasi akan saya pimpin dalam hitungan satu, 2, 3. Untuk slide kedua dalam hitungan satu, 2, 3. Dan untuk slide ketiga dalam hitungan satu, 2, dan 3. Baik, acara selanjutnya yaitu presensi. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk mengisi link presensi yang telah tersedia di dalam kolom chat. Waktu pengisian berlangsung selama 5 menit. Baik, apakah teman-teman semua udah mengisi link presensi? Bisa reaction ya kalau udah. Memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan progres divisi. Pada sesi ini akan dipandu oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum KM Hero. Kepada Saudari Nabila dan Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Anggun Kinanti, SKM MEPIT, selaku pembina UKM Hero dan rekan-rekan UKM Hero yang mengikuti rapat triwulan 2 ini. Puji syukur kehadirat Allah sehingga kita bisa berkumpul di Gimit ini dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan progres,
Saya dan Wakil Ketua Umum ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan atas kinerja selama 3 bulan terakhir di triwulan 2 ini. Meskipun di triwulan 2 ini tidak banyak kegiatan yang kita selenggarakan ya teman-teman, tapi di triwulan 2 ini kita banyak kegiatan yang sedang berprogres untuk di triwulan ketiga ini. Oleh karena itu, melalui rapat triwulan 2 ini, mari kita tingkatkan, eh, aktifkan, kita aktif untuk memberi masukan maupun pendapat mengenai program kerja yang ada di divisi-divisi, bukan hanya di divisinya saja, tapi juga di divisi yang lain juga gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari divisi BPH. Next. Baik, di divisi BPH ini terdapat 2 program kerja yang sedang berjalan, yaitu yang pertama Hero Juara. Hero Juara ini adalah program kerja pendelegasian lomba yang merupakan program kerja budgeting dan memiliki output juara lomba nasional yang saat ini sedang berjalan selama 1 tahun kepengurusan. Lalu program kerja yang kedua yakni pengembangan karir alumni yang merupakan program kerja fakultas yang dibantu oleh UKM Hero. Program kerja ini gambarannya seperti webinar pengembangan karir untuk angkatan 2021 dan 2022 yang beroutput lulusan SKM yang siap di dunia kerja dan sedang berjalan, yakni dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Mungkin di divisi BPH hanya 2 program kerja itu saja yang sedang berjalan, disusul dengan agenda-agenda seperti rapat triwulan seperti ini. Sekian pemaparan progres dari BPH. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin memberi masukan terkait program kerja Hero Juara. Saya persilahkan. Baik, karena dari rekan-rekan belum ada masukan, selanjutnya yang terakhir kepada Ibu Citra, saya persilahkan untuk memberi arahan terhadap divisi BPH. Ya, baik, terima kasih Nabila. Untuk Hero Juara ini ada berapa saat ini yang sudah mengikuti? Mana? Ada berapa orang yang sudah ikut? Untuk catatan yang mengikuti lomba ini ada 5 orang, Bu, di luar tim lomba IPO. Di luar tim lomba IPO. Nah, itu yang harusnya dituliskan ya. Jadi kalau evaluasi program kerja itu bukan yang sedang berjalan atau tidak berjalan gitu ya, tapi disampaikan ketika dia dikatakan sedang berjalan ini progresnya sampai mana, tuh ya. Misalnya nanti tadi oh, sudah ada 5 pendelegasian, misalnya pendelegasian lomba itu terhadap lomba apa saja, siapa saja yang mengikuti. Termasuk IPO ya silahkan ditulis IPO ada berapa yang terlibat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bukan bukan hanya seperti ini ya, harus seperti ini yang tidak informatif nanti jadinya. Itu ya Nabila ya. Nanti ini silahkan diperbaiki. Nanti eh, PowerPoint-nya silahkan dikirimkan ke saya sebagai catatan untuk evaluasi kita di triwulan kedua gitu ya. Terus kemudian untuk pengembangan karir ini teman-teman perannya ngapain ini di sini ini? Hero sebagai ini kepanitiaannya. Kepanitiaan semuanya dari tim Hero, nggak ada lagi yang lainnya. Untuk ketua panitianya dari Ibu Adik 3. Berarti teman-teman kan tidak terlibat sebagai hero ya sebenarnya ini ya.
Nggih, Bu. Jadi Untuk siapa aja proker yang terlibat? untuk yang terlibat panitianya dari BPH semua, Bu. Nanti dituliskan ya, siapa aja yang terlibat dan sebagai apa gitu. Ini juga menjadi bahan evaluasi karena saya tidak mau ketika membawa atau mengatasnamakan UKM, tapi UKM keterlibatannya hanya sebagai panitia yang tidak memperkenalkan UKM-nya gitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi nanti sebagai catatan supaya nanti fakultas ketika ada kegiatan, kalaupun memang melibatkan mahasiswa, itu sifatnya adalah rekrutmen. Ya, jadi bukan dibebankan kepada UKM gitu ya, karena ini nantinya juga teman-teman punya program kerja yang harus teman-teman lakukan gitu ya. Jadi saya nggak mau yang seperti ini. Gitu ya, nanti ke depannya kalau misalnya ada penawaran seperti itu, jangan diiyakan dulu, dikomunikasikan dulu dengan saya gitu ya. Jadi siapapun itu yang menginstruksikan, termasuk saya. Kalau saya ada kegiatan juga saya nggak berhak ketika ya wis teman-teman hero saja gitu. Jadi sifatnya ya open recruitment. Kalau misalnya itu memang tidak ada kaitannya sama hero, kecuali kegiatan saya nantinya saya mau teman-teman menyampaikan materi misalnya sebagai hero ya itu maka saya mengatasnamakan itu UKM Hero. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak ada kontribusi di sana yang membawa UKM, maka itu sifatnya individu ya, jadi bukan UKM. Itu ya, jadi nanti silakan itu diperbaiki. Begitu saja Nabila. Nggih, Bu. Untuk program pengembangan karir ini tuh sebenarnya program kerjanya fakultas. Waktu rapat awal kepengurusan UKM bersama UKM Ormawa lain itu Ibu Dewi itu menyampaikan kalau misalkan fakultas ini memiliki proker-proker yang nantinya akan dibagikan kepada ini masing-masing UKM gitu Bu untuk eh, membantu kepanitiaan di prokernya fakultas. Tapi saya juga bingung, ternyata saya kira itu ada tim dari dosen yang membantu juga. Ternyata eh, tim semuanya diambil dari UKM Hero gitu, Bu. Ya, itu nanti bisa jadi bahan evaluasi kami. Tapi tentunya ketika kami mau mengarahkan evaluasi ke arah situ, kami harus ada dasarnya dulu gitu. Sehingga nantinya silakan ini dilengkapi keterlibatannya siapa saja, keterlibatannya sejauh mana, nanti sebagai apa, itu yang nantinya silakan dituliskan di sini. Gitu ya. Oke, baik, Bukan, terima kasih, Bu ya, Citra. bukan berarti Bu Citra tidak setuju ya ketika fakultas punya event ya. Ya teman-teman tahu sendiri bagaimana keterlibatan saya di event-event di fakultas gitu. Hanya saja saya tidak mau ini itu ada apa pembebanan terhadap teman-teman UKM. Artinya teman-teman ini kan punya proker gitu ya, sudah punya program kerja sendiri dan itu sudah menjadi target kegiatan kita gitu. Nah, ketika ditambahkan atau dibebankan oleh kegiatan yang sifatnya fakultas, silahkan. Tapi kegiatannya harus jelas. Ini misalnya nih, eh, besok nih mau ada HPU nih di FKM nih. HPU ini kan kaitannya sama kesehatan gitu ya. Jadi HPU itu HPU Health Promoting University gitu ya. Jadi di mana nantinya fakultas kita itu mendukung adanya kegiatan masalah kesehatan di bidang kesehatan. Maka ya cocoknya kalau tentang seperti itu nanti Arkesma misalnya, karena nantinya yang mendukung kegiatan Arkesma ini kan kegiatannya banyak di olahraga. Tapi saya harus lihat dulu konteksnya apa Arkesma ini masuk di situ gitu. Kalau misalnya memang bukan, misalnya oh yang aktivitas fisik aja masuknya di bidang situ, oke, berarti cocok nih di Arkesma. Tapi yang lainnya ya saya pun rekrutmen gitu. Artinya apa? Saya tidak mau ini dibebankan ke UKM karena ini bukan kegiatannya UKM gitu. Kecuali kalau misalnya kolaborasi dengan UKM, nah silakan. Ini akan berbeda kolaborasi itu, maka keterlibatannya tidak sepenuhnya. Tuh, artinya ya teman-teman tetap berkolaborasi itu berarti ada pesan-pesan dari UKM yang nantinya dibawa di kegiatan tersebut. Tapi kalau tidak ada berarti namanya bukan kolaborasi. Oh, kolaborasi sebagai panitia. Ya, itu berarti kepentingan saya kan. Berarti saya harus open recruitment. Nggak bisa saya kalau melibatkan teman-teman UKM. Gitu ya. Jadi di sini digarisbawahi, bukannya saya tidak mendukung kegiatan fakultas. Saya sangat mendukung kegiatan fakultas karena memang kita perlu gitu. Tapi ketika nantinya ada pelibatan mahasiswa, maka konteksnya sudah bukan UKM Ormawa lagi.
gitu ya. Jadi kalau misalnya UKM, ya teman-teman berarti misalnya kemarin sana teman-teman BEM misalnya ada kegiatan nih desa binaan, kolaborasinya sama teman-teman hero. Kenapa? Karena nantinya ada memberikan materi tentang cash pro misalnya. Nah, ini ada nih peran hero-nya, silakan gitu. Saya tidak akan melarang. Dosen misalnya ada kegiatan pengabdian masyarakat misalnya. Tapi nanti kaitannya sama materi ini. Jadi kayaknya cocoknya teman-teman hero yang menyampaikan karena ini ada kekerasan seksual misalnya. Ya silakan, masih ada keterkaitan. Jadi ada pesan hero di situ gitu loh. Bukan sekedar dari mahasiswa saya suruh memberikan materi. Kalau hanya mahasiswa saya suruh memberikan materi, ya berarti saya harus open recruitment. Saya akan meminta secara khusus gitu. Tapi kalau membawa hero, teman-teman boleh itu menyampaikan bahwa di FKM itu ada UKM namanya Hero, di mana Hero itu seperti ini. Nah, maka dari itu kami, nah itu silahkan karena ada apa ya, ada konten, ada pesan yang nantinya teman-teman itu masih membawa label dari Hero, gitu itu silahkan, gitu ya. Oke, itu aja Nabila. Baik Bu, terima kasih Bu Citra atas arahan dan masukannya. Selanjutnya, pemaparan progres dari divisi konseling. Kepada divisi konseling, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rena Melani dari Divisi Konseling untuk mewakili konseling. Jadi, program pertama yang akan saya jelasin yaitu pendelegasian pemateri Desbin. Program ini non-budgeting. Deskripsinya ini Hero bekerja sama dengan Himakesma dalam kegiatan desa binaan. Jadi Hero itu sebagai pemateri dalam kegiatan desa binaan. Outputnya laporan setelah selesai kegiatan. Kegiatannya sudah berjalan, evaluasinya yaitu kemarin harusnya ya setelah konsultasi kepada Bu Citra dan fix PPT-nya itu harusnya dikirim ulang kepada Bu Citra fix PPT-nya oleh panitia Hima. Tetapi panitia Hima itu tidak mengirim ulang kepada Bu Citra. Jadi kita juga miskom gitu. Terus yang kedua tidak ada yang memonitoring. Nah, dari ini harusnya yang monitoring tuh dari hero-nya sendiri. Tapi kemarin pematerinya tuh kayak jalan-jalan sendiri gitu. Dan juga kemarin ada miskom terkait waktunya. Seharusnya jam 9, tetapi Hima tiba-tiba disuruh jam 8, jadinya kita telat. Nah, untuk program yang kedua yaitu Heroic. Heroic ini budgeting. Jadi Hero sendiri ini melakukan penyuluhan kepada Madrasah Asri Sanawiyah tentang kekerasan seksual dan juga kesehatan reproduksi pada remaja. Ini sedang berjalan dan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus nanti. Evaluasinya harus memastikan instansi yang diajak kolaborasi agar tidak menghambat kegiatan. Seharusnya kegiatan tersebut sudah berjalan kemarin, tetapi karena instansi eh, tidak jadi berkolaborasi dengan kita, jadinya kita terhambat dan diundur kegiatannya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah Creo Hero. Creo Hero ini pembuatan konten edukasi HKI oleh Hero tentang kekerasan seksual pastinya yang bekerja sama dengan divisi KIE. Ini belum berjalan dikarenakan dari konseling sendiri itu belum ada pembagian job desk, tapi kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan koordinatornya terkait pembagian job desk-nya. Itu saja dari konseling. Apakah dari teman-teman dan Putra ada tanggapan atau saran? Terima kasih. Baik, terima kasih Rena selaku Kadif dari konseling. Selanjutnya saya serahkan kepada Di Andin selaku PJ dari divisi konseling. Baik, terima kasih Mbak Bella atas kesempatannya. Untuk teman-teman konseling ini kan kemarin saya sudah sempat bertanya ya
kegiatan apa aja yang sudah berjalan, apa aja yang belum berjalan, dan mungkin kita hambatannya itu yang di Kru Hero. Eh, Kemarin kan katanya Mbak Rena dari Kadif Konseling sendiri kan udah konsultasi dengan eh, PJ kegiatan Kru Hero ini. Nah, aku mau saya mau bertanya, dari PJ kegiatan Kru Hero kemarin berarti sama sekali belum ada pembagian apapun ya, Mbak? Langsung izin menjawab ya. Jadi saya sudah koordinasi dengan Afisa selaku koordinator. Dia tuh sudah membagi job desk, cuman sepertinya belum dijelaskan di grupnya. Jadi sampai saat ini belum berjalan. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin nanti dari penanggung jawab kegiatan Kru Hero bisa di-follow up kembali terkait dengan pembagiannya karena Kru Hero sendiri ini kan dari triwulan 1 sudah sempat disinggung terkait eh, kegiatan ini. Nah, namun sampai di triwulan 2 ini ternyata belum berjalan. Mungkin nanti bisa segera dibagi untuk job desk-nya agar nanti di triwulan selanjutnya sudah berjalan kegiatannya. Kalau dari saya itu saja. Mungkin dari teman-teman lain ada masukan ataupun saran. Dari saya ya, mohon maaf pindah ini. Oke, teman-teman, nah hal-hal semacam ini nih, misalnya contohnya pendelegasian pemateri ya, tadi tidak ada yang memonitoring. Nah, hal semacam ini yang nantinya harus teman-teman apa ya, kuatkan gitu ya. Teman-teman jangan dilepas kegiatan apapun itu, harus di follow up terus gitu. Apalagi tadi lupa belum dikirim ulang. Saya hal-hal semacam itu sudah lupa gitu ya. Jadi makanya kenapa teman-teman yang harus proaktif, jangan jangan apa bahasa Jawanya jaga nih saya gitu ya untuk gimana? Sudah belum? Ininya udah ada belum? Udah diselesaikan apa belum? Jangan jagakan saya seperti itu karena itu nggak akan lebih banyak tidak mungkinnya gitu ya, lebih banyak hilangnya gitu ya. Terus kemudian eh terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya, teman-teman ya. eh Sepertinya di program kerja ini ada kegiatan konseling ya. Sebentar, teman-teman. Kegiatan konseling itu berjalan atau tidak ya, teman-teman? Ini divisi konseling kan ya tadi ya? Iya, Bu. Iya. Berjalan apa tidak kemarin itu? Arahan kita mau membuka konseling itu. Em, Langsung izin menjawab ya, Ibu. Iya, silakan. Jadi untuk program konseling itu sebelum kadifnya saya tuh sudah berjalan, tetapi terhambat beberapa kendala. Nah, untuk di saat saya menjadi kadif itu tidak berjalan karena pada saat itu kan konseling mau seperti barcode atau saran-saran dari seluruh mahasiswa FKM terkait dengan program kerja terkait dengan kesehatan mentalnya atau curhat-curhat yang lain, tetapi saat itu Hima sudah melakukan hal tersebut. Jadi kita mikir kalau misalkan dua kali, apakah bakalan direspon sama mahasiswa FKM? Takutnya kayak Hima itu sudah mengadakan, tapi Hero juga mengadakan. Jadinya kita kayak mundur gitu, Bu. Oke, oke, oke. Nanti ini aja ya, kolaborasi ya. Oh ya, teman-teman kan sudah dikenalkan dengan Siska ya? Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, nah itu mungkin bisa diinikan lagi ya, karena kemarin itu sebenarnya Bu Anita juga mintanya ke saya begitu. Jadi akan ada apa ya istilahnya
konselor di tingkat fakultas gitu. Nah, kebetulan kemarin itu untuk di tingkat universitas itu ada saya, Pak Riko, sama Bu Rista Gizi yang diamanahkan untuk bergabung di dalam konselor universitas gitu ya. Jadi di Siska itu teman-teman bisa mengakses gitu ya, siapa yang teman-teman ingin di ingin dikonselori siapa gitu ya. Di sana banyak pilihannya gitu ya, banyak konselor. Saya rasa sekitar 50-an konselor gitu ya satu universitas itu. Jadi nanti bisa hanya saja em, saya dan teman-teman yang lain mungkin tidak tidak banyak membuka ini ya, membuka jadwal untuk konselor gitu ya, karena memang kita bisa memilih jadwal ya kayak apa sih dokter praktek gitu loh. Jadi kita diberikan keleluasaan untuk memilih mau bisa membuka praktek konselingnya itu di jam berapa, di hari apa gitu. Kami diberikan keleluasaan seperti itu. Jadi saya masih memasukkan satu jadwal saja gitu ya, di satu sesi, satu jadwal, satu sesi. Nah, ini ke depannya memang kami diminta untuk lebih memperbanyak sesi gitu, karena memang mahasiswa ini kadang-kadang kalau hanya satu sesi itu kan jamnya nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah, tapi di lain sisi itu Bu Anita juga kemarin karena saya ya, kebetulan karena saya yang di level universitas, maunya itu di level fakultas itu melibatkan mahasiswa. Nah, saya sampaikan bahwa kita juga sudah pernah punya program untuk konselor ini. Ini kan kita sudah bicarakan sudah lama ya program ini ya. Saya kurang tahu kalau ternyata Hima juga jalan dengan konsep seperti ini. Saya kurang tahu yang di situnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya memang sama ya kita berkolaborasi saja. Nah, itu nantinya saya maunya tuh ada pelatihan dulu bagi teman-teman gitu. Jadi ibaratnya teman-teman di fakultas ini sebagai screening. Kalau misalnya memang nanti memang membutuhkan konseling yang lebih mendalam, maka kita arahkan ke Siska. Jadi kita nggak berdiri sendiri karena Siska ini programnya universitas gitu ya. Nah, ini saya belum tahu nantinya seperti apa. Kalau Hima itu prosesnya seperti apa? Sama seperti konsep kita di awal. Setahu saya itu Hima membagikan seperti barcode gitu untuk konseling, kemudian diisi oleh mahasiswa FKM seluruh angkatan. Setahu saya seperti itu, Bu. Untuk konseling apa ini? Apa screening misalnya apa yang Anda rasakan, terus kemudian terkait tentang itu atau perlu tidak sih konseling itu dilakukan di FKM atau tentang tentang masih penjaringan kebutuhan? Yang mana, Rena? Kalau itunya saya kurang tahu ya, Bu. Oh, belum Iya, di follow up ya. iya. Oke, jadi nanti coba ditanyakan ya. Saya juga nggak mau nanti, oh ini programnya sudah ini kok ini apa iki? Danis. Oh ya, Danis kan anak Hima ya. Mana, Danis? Berarti kan di programnya Danis iki. Izin menjawab, Ibu. Hmm. Kalau dari Himakesma sendiri itu membagikan link untuk kayak aspirasi atau dari teman-teman sendiri itu kira-kira ada masalah apa dalam proses akademik maupun non-akademiknya. Seperti itu, Ibu, tetapi tidak melakukan konseling seperti itu. Oh, jadi masih analisis kebutuhan ya? Betul, Ibu. Oke. Oke ya, jadi clear ya. Berarti Danis punya ini ya? Punya datanya berarti. Gimana hasilnya ya? Izin menjawab, Ibu, kalau dari teman-teman sendiri, dari teman-teman Kesma sendiri itu biasanya jarang yang mengisinya, Ibu, karena merasa kayak tidak ada keluhan seperti itu. Mungkin karena kan link kami kayak secara general gitu ya, Ibu, tidak yang merujuk pada suatu masalah tertentu. Jadi teman-teman jarang yang mengisi seperti itu, Ibu. Biasanya kalau misalnya memang ada masalah itu disampaikannya kadang melalui komting dari setiap angkatan masing-masing seperti itu, Ibu. Oke, oke deh. Jadi nanti bisa kayaknya ya kolaborasi ini ketuanya Hima ada di sini nih. Jadi enak lah nanti Bila sama Danis nanti juga ada Rena sebagai koordinatornya Kesling. Nanti dirumuskan. Saya rasa kapan lalu
angkatan kakak tingkat kalian ya kayaknya ya sudah pernah melakukan analisis situasi ya kebutuhan ya meskipun itu juga jawabannya tidak terlalu banyak ya yang merespon ya. Jadi nanti bisa berkolaborasi teman-teman ini gimana. Tapi kalau misalnya untuk konseling memang teman-teman kan tidak karena belum punya kompetensi di situ ya. Jadinya nantinya teman-teman paling tidak bisa dari hasil screening itu, dari hasil analisis kebutuhan teman-teman bisa men-screening gitu ya. Jadi nantinya mana sih yang perlu kita tindak lanjuti gitu. Nah nanti tetap di endingnya untuk proses konseling kita arahkan untuk ke akses Siska gitu ya. Karena di sana kan bisa diakses kalau misalnya memang tidak nyaman dengan dosennya sendiri ya teman-teman cari untuk konselor yang lainnya. Karena di setiap fakultas itu ada konselornya gitu ya yang dimasukkan di tim di universitas itu. Jadi teman-teman bisa memilih siapa yang mungkin kalau teman-teman nyamannya semakin saya tidak kenal saya semakin nyaman Bu misalnya ya silahkan nanti di situ banyak pilihannya itu ya. Jadi nanti kita sama-sama menyuarakan itu ya karena memang sekarang ini isu kesehatan mental ini juga sudah semakin parah ya di kalangan mahasiswa dan ini harus segera ditanggulangi gitu ya. Teman-teman juga mungkin teman-teman tidak sadar nih eh, kalau misalnya teman-teman itu juga ada permasalahan di situ, kami dosen pun juga banyak yang seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita itu ada permasalahan di mental nih, emosional dan lain sebagainya. Jadi nanti ini programnya di ini ya, di follow up ya, teman-teman ya. Terus kemudian untuk yang kru hero tadi juga ini saja nih saya mau jadi apa ya gongnya teman-teman hero ya. Tapi kalau misalnya, jadi ini saya rasa segera ditindaklanjuti ya Rena ya. Minimal teman-teman punya skripnya dulu lah. Ini nanti edukasinya itu mau seperti apa gitu ya. Nah, mumpung sekarang juga sudah ada insentif ya untuk nanti tetap saya akan memintakan uang ke fakultas ya untuk kelancaran kegiatan ini ya. Jadi nanti nanti ujung-ujungnya tidak non budgeting gitu dan kemudian nantinya kalau sudah jadi haki ini tapi teman-teman tetap harus mencantumkan nama saya di awal supaya nanti saya bisa mengklaimkan ini, mengklaimkan haki gitu ya. Jadi ini harus ada insentifnya. Nanti ada insentif dari universitas tentang pembuatan haki gitu. Jadi ya, itu untuk bisa teman-teman gunakan gitu ya. Jadi sekarang mungkin job desk-nya silahkan dibagi, kemudian menyusun skrip ya. Iki wes ket awal kepengurusan loh, Rena. Jadi abaikan ya. Ini silakan segera jangan bergerak sendiri. Anggotamu itu loh banyak. Berapa anggota teman-teman di Hero itu? Ini aja yang bergabung 61 loh. Ada berapa? Ada 80-an, Bu. Ya, 80 loh. Masa enggak selesai-selesai? Enggak harus teman-teman BPH yang pegang, enggak harus koordinator yang pegang. Tapi kan anggotamu masih banyak toh. Anak sekarang itu loh kreatif-kreatif, tuh ya. Jadi supaya kalian itu bangga loh. Oh, ini loh hasilnya kami gitu loh. Jadi harus ada jejaknya gitu loh. Mosok gak ono jejak rek. Habis ini kan juga cepet loh. Ini sudah Agustus habis ini kan. Agustus ini bulan 8 sudah habis itu teman-teman kan akan tertawa-tertawa ya habis ini. Bu, saya demis ya. Enggak bisa kayak gitu loh ya ini ya. Pokoknya kalian akan terus terikat kalau enggak ada ininya nanti. Itu ya. Oke, itu mungkin dari saya untuk teman-teman di konseling ya. Mohon ini bisa ditindaklanjuti. Ada lagi tambahan dari teman apa konfirmasi dari teman-teman konseling? Dari saya selebihnya itu saja, Ibu. Oke, oke, silakan. Kan ke siapa? Nabila ya atau Andin? Andin ya, Saya silakan. Ibu, iya. Terima kasih Bu Citra atas masukan dan juga arahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain apa ada masukan lagi terkait divisi konseling? Baik, silahkan Mbak Nabila. Terima kasih, Andin, selaku PJ Konseling atas kesempatannya. eh izin masuk untuk program kerja Creo Hero ini sebelumnya sudah saya arahkan terkait pembagian job desk ini sudah saya ini ya
bagikan peran, ada yang menjadi project manager, scriptwriter, storyboard, talent atau narator, dan video editornya. Dan sudah saya arahkan juga untuk mengadakan rapat perdana. Sudah lama ya, ini sekitar Mei yang lalu, tapi mengapa sampai sekarang itu belum ada tindak lanjut terkait rapat perdana Crew Hero ini? Baik, izin menjawab ya, Bella. Em, Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Untuk koordinator Creo Hero ini kan kolaborasi antara konseling dan KIE. Nah, koordinator utamanya itu siapa ya, Bel? Dari konseling, Rena. Berarti KIE itu hanya membantu pada saat pengeditan video gitu ya? KIE sebagai kolaborasi. Jadi nanti mungkin ada pembagian peran terkait video editor yang seperti itu mungkin bisa dihandle sama KIE. Jadi prokernya itu tetap PIC-nya dari konseling, tapi perannya itu kolaborasi dengan KIE gitu. Nanti talentnya dari Duta Hero. Oh ya, baik. Untuk talentnya ini sepertinya membutuhkan banyak orang, jadi mungkin nanti juga cuma dari konseling dan KIE aja, tapi kita juga rekrut dari beberapa anggota Hero. Mohon maaf ya, saya izin masuk sebentar. Begini loh, adik-adik, tolong ini bisa dipahami semuanya, itu ya. Em, divisi itu adalah otak dari kegiatan yang sudah ada. Siapa yang terlibat? Bukan divisi konseling saja. Harusnya yang terlibat siapa? UKM Hero. Artinya UKM Hero itu siapa ya? Semua anggota gitu ya. Oh, kolaborasinya sama KIE. KIE merumuskan nanti materinya tentang apa? Silahkan. Oh, konseling nanti merumuskan oh, ini nanti perjalanannya gimana, skripnya gimana, narasi silahkan. Tapi siapa talenta yang terlibat di dalamnya? Ya semuanya UKM Hero gitu. Tidak harus teman-teman bilang divisi A, divisi B, tidak. Silakan, saya mau terlibat, kita ada kegiatan ini. Saya mau teman-teman ini silakan. Gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa oh ini punyanya konseling maka tanggung jawabnya konseling saja. Bukan loh. Tanggung jawabnya siapa ya? UKM Hero. Semua program kerja di dalam UKM Hero itu tanggung jawabnya semua anggota. Ya, kenapa harus dibagi PIC? Karena yang menjadi leader itu tidak bisa 10 orang, tidak bisa 80 orang. Yang bisa menjadi leader ya satu orang. Nanti kalau yang jadi leader banyak kan bingung. Nah, untuk itu kita bagi supaya apa? Leader itu bisa mikir maunya apa, konsepnya apa, dan yang lain harus legowo ngikuti itu. Kalau punya masukan boleh nggak? Ya boleh gitu. Wah, silakan kasih masukan. Mbak Rena, ini kok harus, ini kan harusnya kalau misalnya seperti ini, kontennya ini gimana kalau misalnya kita seperti ini aja. Ya silakan. Dan Rena juga harus dengan keleluasaan menerima itu. Gitu. Artinya, tapi tidak semua masukan itu nanti akan kita implementasikan. Kenapa? Karena kita juga terbatas. Maka leader harus bisa berpikir. Dari semua masukan yang ada, apa yang bisa saya ambil? Saya kok bingung ya, ya sudah kolaboratornya tadi siapa? Oh KIE ya didiskusikan. Ini yang tadi ada masukan seperti ini gimana? Tanya lagi kepada Nabila. Bil ini ada ini nih gimana? Jadi teman-teman sebagai leader itu gunanya untuk memikir konsep. Jangan semuanya dilakukan sendiri. Oh, saya harus tanggung jawab ini belum saya kerjakan, Bu. Banyak kegiatannya di apa di konseling, harus ini. Bukan seperti itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan makanya saya bilang tadi anggota kita tuh kan banyak. Semuanya juga mendapatkan paparan yang sama. Jadi silahkan dilibatkan. Gitu ya, Rena ya. Nggak usah, tapi nanti kita butuh banyak talent loh. Bisa nggak ya? Nggak usah seperti itu. Lah kita, Anda punya anggota UKM ini banyak. Tujuannya untuk apa? Ya mendukung semua program kerja kita, gitu ya. Jadi ini bukan ini buat semuanya ya teman-teman yang ada di kegiatan hari ini, terutama bahwa setiap program kerja itu punya tujuan dan tujuan itu harus dicapai bersama-sama. Bukan saya, bukan Nabila, bukan Rena, bukan Andini, semuanya.
yang bertanggung jawab di sini. Ya, jadi semuanya ikut bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi saya harapkan ini tidak memberatkan teman-teman. Gitu ya. Jadi ya ya sudah ini kegiatan ya kan teman-teman harus punya soft skill juga. Jadi jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang memberatkan karena dibebankan satu orang. Tidak, saya tidak mau yang seperti itu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Citra terkait arahannya. Izin menindaklanjuti terkait Greyhair ini, kapan teman-teman menyanggupi untuk mengadakan rapat perdana terkait pengusulan ide ataupun pembagian dari job desk-nya? Izin menjawab, Bella. Jadi untuk rapat perdana, saya usahakan nanti rembuk sama koordinator Creo Hero, dan mungkin bakalan diadakan minggu depan. Baik, terima kasih Rena dan teman-teman Kasih Bella. konseling lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada PJ Divisi Konseling. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas arahannya dan Ibu Citra untuk masukannya. Saya sangat mengapresiasi untuk teman-teman konseling dalam triwulan 2 kali ini. Semoga apa masukan yang sudah diberikan oleh teman-teman maupun dari Bu Citra bisa jadi bahan evaluasi. Baik, yang selanjutnya kita lanjut ke divisi selanjutnya. Saya alihkan kembali ke Mbak Bella. Baik, selanjutnya dari Divisi PSDM saya persilahkan kepada Kadif ataupun Wakadif untuk memaparkan progres dari Divisi PSDM. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memaparkan evaluasi program kerja dari Divisi PSDM. Nah, untuk dari PSDM ini terdapat beberapa program kerja yang telah berjalan selama 3 bulan ini. Yang pertama itu terdapat program kerja Family Gathering yang merupakan program non-budgeting, yang dimana ini merupakan kegiatan tahunan untuk mempererat tali silaturahmi seluruh keluarga UKM Hero, yaitu dari angkatan 2024, 2023, dan angkatan yang setelah demisioner. Nah, ini untuk outputnya untuk terjaganya silaturahmi seluruh anggota UKM Hero. Dan juga kita juga mengenal demisioner yang lalu. Ini programnya berjalan untuk rapatnya. Untuk kendalanya masih belum ada kendala. Mungkin lebih untuk memastikan terkait lokasi dan keperluan yang terkait acara agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya itu dapat ada program kerja Diklat Herogen, yang dimana ini nantinya akan dilaksanakan pada sekitar bulan Oktober, melihat dengan setelah serangkaian kegiatan BTOP. Nah, ini merupakan program budgeting yang dimana merupakan pembekalan wajib bagi calon anggota UKM untuk memperkenalkan visi misi UKM Hero. Nah, outputnya nanti akan menghasilkan calon anggota yang memahami UKM Hero. Ini sedang berjalan rapatnya. Untuk kendalanya itu masih belum ada, mungkin lebih dipersiapkan untuk konsep acara agar berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya itu terdapat program kerja Expo dan Tender. Ini merupakan program kerja non budgeting, yang dimana ini UKM Hero apabila diundang kembali oleh PPMB sebagai pemateri terkait materi kesehatan reproduksi. Dan untuk Expo ini merupakan dari serangkaian dari kegiatan PPMB, yaitu mengenalkan UKM Hero. Ini untuk programnya itu belum berjalan dikarenakan belum ada informasi mengenai apakah UKM Hero ini akan diundang lagi sebagai pemateri, dan belum ada informasi terkait Expo UKM. Untuk evaluasinya mungkin nanti akan tetap di follow up untuk
informasi terkait expo dan tender ini, namun sudah dibagi susunan panitianya. Hanya saja belum diadakan rapat perdana karena masih belum diketahui job desk dan pembagian terkait hal yang dibutuhkan selama expo dan tender ini. Next. Harusnya tuh pendelegasian perlombaan yang melakukan program kerja non budgeting. Ini merupakan delegasi anggota PSDM itu mengikuti perlombaan. Nanti outputnya tuh kejuaraan dan hero bangga sudah berjalan. Namun kendalanya ini masih sama seperti triwulan sebelumnya tuh masih sedikit yang mengikuti perlombaan. Mungkin akan tetap diberikan informasi yang lebih sesuai dengan bakat dan minat dari anggota PSM itu sendiri. Yang selanjutnya itu delegasi kegiatan ini merupakan non budgeting, yaitu delegasi anggota PSM untuk mengikuti kegiatan tuh outputnya adalah keaktifan anggota PSM ini berjalan dengan baik, belum ada kendala. Untuk selanjutnya itu piket Secret UKM Hero. Ini merupakan kegiatan non budgeting, yaitu anggota UKM Hero melakukan piket di Secret. Nah, ini outputnya ini selain Secret bersih juga memungkinkan adanya interaksi antar anggota UKM Hero saat bertemu itu dilaksanakan setiap minggu dan telah berjalan dan telah direkap untuk piket yang ada pada semester kemarin. Nah, itu masih ada beberapa anggota yang tidak mengikuti piket, meskipun telah diberikan keleluasan untuk apabila tidak bisa hadir itu bisa mengikuti piket minggu depannya. Nah, itu masih ada yang belum datang. Nah, untuk evaluasinya mungkin akan diberikan sanksi terhadap anggota yang tidak piket sampai akhir, sampai direkap seluruh kehadiran dari piket tersebut. Next. Selanjutnya itu program kerja Hero Bangga ini merupakan budgeting, yaitu di mana pencatatan kejuaraan yang diperoleh oleh anggota UKM Hero. Nanti outputnya ini pemberian apresiasi dan reward. Nah, untuk kegiatannya ini berjalan dengan baik. Belum ada kendala untuk pencatatannya itu. Mungkin lebih ke memastikan anggota UKM Hero untuk mengikuti perlombaan. Mungkin untuk yang Hero Bangga ini terdapat eh, 3 kejuaraan yang diperoleh dari divisi selama triwulan kedua ini. Mungkin itu saja dari divisi PSDM. Saya kembalikan ke Nabila. Baik, terima kasih Rizka selaku Kadif dari Divisi PSDM dan terima kasih rekan-rekan PSDM yang lain yang telah membantu melancarkan program kerja dari Divisi PSDM. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan semua untuk memberi masukan terhadap program kerja PSDM di Triwulan 2 ini. Baik, jika belum ada, mungkin saya awali dahulu untuk masukan dari Divisi PSDM terkait agenda yang sedang berjalan, yaitu Piket Sekrat UKM Hero.
yang terdapat kendala bahwasanya ada beberapa anggota yang belum ikut piket sampai akhir. Dan evaluasinya memberikan sanksi terhadap anggota yang tidak piket. Em, untuk jatah piket dari masing-masing anggota UKM Hero itu berapa kali ya, Rizka? Izin menjawab ya, untuk jatah piketnya tuh tiap semester itu per anggota itu satu satu kali. Jadi dalam satu satu periode itu 2 kali dibagi per semester gitu. Dan selama per semester itu selalu misalkan semester satu untuk jadwal piket pada semester selanjutnya itu akan dirubah lagi, di rolling lagi. Jadi akan bertemu dengan orang yang berbeda. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. eh Jatahnya pun juga nggak banyak ya teman-teman. Jadi satu semester hanya satu kali piket sekret UKM Hero. Mungkin evaluasi yang bisa dikembangkan yaitu dari Kadif-Kadif itu bisa mengingatkan anggota-anggotanya yang kebagian piket di di minggu itu gitu ya teman-teman, supaya teman-teman ini adil semuanya ikut piket seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila dari teman-teman belum ada masukan untuk divisi PSDM, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Citra untuk memberikan arahan dan masukan untuk divisi PSDM. Oke, baik, terima kasih. Ini PSDM banyak banget ya program kerjanya ya. Hmm, Alhamdulillah tuh banyak yang berjalan ya, sudah ya. Eh, ini teman-teman itu kesehari-harian gitu ya. Kalau sehari-hari di kampus itu tidak ada yang nongkrong di Sekreta, ada enggak yang nongkrong? Ada Bu, biasanya untuk nunggu matkul berikutnya. Oh, iya oke. Ini kan saya apa namanya mencoba untuk flashback ya pada saat saya kuliah ya. Saya itu termasuk apa banyak organisasi yang saya ikuti ya. Jadi nongkrong di Sekret itu sudah berasa kayak rumah ya. Jadi biasanya pulang kampus gitu ya kita nongkrong-nongkrongnya ya di Sekretnya UKM gitu ya. Jadi di sana bisa sharing, bisa kalau dulu kami itu meskipun kakak-kakak tingkatnya yang sudah tidak tergabung itu masih tetap datang. Jadi kami biasanya eh, sharing pengalaman, terus kemudian tuker tugas gitu ya. Jadi kakak dulu dosen ini ngasih tugas apa, Mas, Mbak gitu ya. Terus karena dulu saya masuknya di kampus saya tuh ikut di Fakultas Kedokteran ya. Jadi diktat-diktatnya tuh diktat-diktat kedokteran dan UKM-nya tuh sama jadi satu gitu ya. Jadi UKM-nya saya dulu ada di BPM ya. Jadi karena diktatnya sama, terus anggotanya juga ada teman-teman yang dari kedokteran. Kita biasanya dikasih diktat tuh. Ini dikasih, ini kemarin habis ujian ini nih, kita ujiannya tentang ini, kita pinjam. Jadi sekret itu bukan hanya sebagai tempat kita mendiskusikan tentang program kerja, gitu ya. Poinnya ada di situ sih teman-teman ya. Jadi jadwal piket pun, piket ini jangan hanya diasumsikan sebagai bersih-bersih aja, gitu loh. Artinya itu, teman-teman bisa nongkrong di Sekret untuk bisa diskusi, sharing, terus tuker pendapat, julid gitu ya. Saya yakin itu ada kok komponen-komponen itu gitu ya. Ya, nggak beda jauh lah. Dosen-dosennya juga begitu, toh ngumpul di satu tempat, ngobrol apa sana sini. Itu hal yang biasa ya menurut saya. Saya aja juga mungkin teman-teman sering ketemu saya di kombi daripada di lantai 3 gitu ya. Sekarang untuk saat ini mungkin begitu. Kalau jam saya lagi full atau saya banyak kegiatannya di lantai 1 gitu ya, saya memilih untuk duduk di kombi gitu. Selain itu juga yang di kombi kan lebih banyak ya. Jadi saya merasa tidak sepi gitu. Kalau di lantai 3 itu kan terbatas ya temannya ya. Jadi tapi kalau saya sedang ingin fokus gitu mengerjakan sesuatu ya saya milihnya di ruangan saya di lantai 3 gitu. Artinya Sekret ini jangan hanya teman-teman gunakan untuk
mendiskusikan hal-hal penting aja. Kadang-kadang hal yang tidak penting itu juga justru bisa mempererat pertemanan gitu ya. Teman-teman ya yang sudah senior menyampaikan pengalamannya kuliah gitu. Enggak kok, nggak enak kok dosen ini enggak enak, harusnya kamu nyiapin ini. Ini gini. Hal-hal semacam itu kan pasti menjadi perbincangan di antara teman-teman ya. Jadi supaya sekerapnya hidup, istilah piket itu jangan hanya diasumsikan sebagai bersih-bersih saja. Semakin banyak yang menghuni gitu, saya rasa juga akan bersih kok. Justru teman-teman kan mungkin bawa makanan dari luar, ya sudah selesai kan langsung diberesin toh. Artinya juga sebenarnya kalau piket itu ya, piket itu artinya harus ada yang disekret gitu ya. Jadi jangan hanya diasumsikan itu sebagai apa? Tugas bersih-bersih saja, gitu ya. Jadi menghidupkan sekret itu juga penting, teman-teman, gitu ya. Dan juga eh, tadi banyak kegiatan yang sudah berjalan ya. Saya rasa tidak ada masalah di sini. Kalaupun ada kendala ya nanti silakan disampaikan, gitu ya. Jangan terlalu kaku. Oh ini nggak datang, kita berikan punishment, ini kita denda, ini gini itu terlalu berat ya. Jadi jangan memaksakan. Saya rasa kalau teman-teman itu suka terhadap sesuatu gitu ya, itu justru apa akan dinanti-nanti. Habis ini inilah ngumpul di sanalah gitu. Oh kayaknya aku butuh ini deh. Atau ya teman-teman punya grup sendiri tinggal, ayo siapa yang free, kita ngumpul di sini ya. Gitu. Anu gak ini siapa sih ini ya, hal-hal kecil itu gitu ya, ya itu yang dilakukan dosen-dosen itu ya begitu. Kita kalau mau makan gitu, cari makan gitu ya di grup itu nanya ada yang mau makan enggak, ya nanti anu ya diambil di kombi ya, oh ya nanti diambil lantai 3 ya, nanti diambil anu mau rujak enggak, rujakan yuk. Sederhana gitu loh teman-teman, tapi itu bisa mempererat apa hubungan ya. Selain itu juga bisa mentransfer energi positif dan mentransfer informasi dengan cepat gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman manfaatkan itu gitu ya. Jadi jangan sampai beberapa kali saya sempat melihat atau mungkin karena saya ngelihatnya sore ya, jadi sudah pada jam pulang ya. Saya lihat di sekretariat itu kok kosong gitu ya, ndak ada kehidupan gitu ya. Ini aneh gitu. Menurut saya tuh untuk kehidupan kampus ya, sekretariatnya UKM Ormawa kosong itu menurut saya tuh hal yang aneh gitu ya, apalagi mahasiswa itu harusnya momen-momennya menggebu-gebu, jangan hanya apa kuliah oriented ya. Nanti kalau hanya kuliah aja teman-teman, dunia kerja itu juga membutuhkan skill komunikasi. Nah komunikasi itu dibangun dari apa, dari teman-teman ikut Ormawa gitu ya. Jadi UKM Ormawa ini juga membangun skill teman-teman dalam berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi, berteman, tim tim apa teamwork dan lain sebagainya itu bisa terbentuk kalau teman-teman mengikuti UKM Ormawa. Gitu ya, mungkin itu untuk PSDM saya rasa sudah cukup baik untuk yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Bu Citra atas arahan dan masukannya untuk divisi PSDM. Saya apresiasi divisi PSDM karena atas kinerjanya 3 bulan terakhir ini di triwulan 2 sehingga proker maupun agenda UKM ini bisa berjalan dengan baik sampai saat ini. Selanjutnya, paparan progres dari divisi Sosker. Saya alihkan kepada De Andin selaku PJ dari divisi Sosker. Baik, terima kasih Mbak Bella atas kesempatannya. Langsung saja saya alihkan ke teman-teman Soskiar untuk memaparkan progres dari divisinya, bisa dari Kadif atau yang mewakili. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Andini. Di sini saya Lutfi juga dari Divisi Sasker, izin memaparkan evaluasi program kerja dari Divisi Sasker. Untuk program kerja yang pertama itu ada webinar peringatan menuju Hari Kesehatan Reproduksi. Ini merupakan kegiatan baru ya di Divisi Sasker, yang awalnya itu merupakan webinar peringatan Hari AIDS sedunia. Untuk kegiatannya, kegiatan budgeting, yang mana tahun ini kegiatan webinar ini kita
berkolaborasi dengan Satgas PPKS UNED sebagai pemateri. Untuk kegiatannya sedang berjalan. Untuk evaluasi sejauh ini dari pihak Satgas PPKS itu sangat slow respon dalam menjawab chat dari humas. Jadi kemarin itu sempat terkendala pemateri dari Satgas PPKS yang masih belum ditentukan meskipun dari humas sendiri sudah beberapa kali memfollow up. Lalu yang kedua ada atribut hero. Untuk kegiatannya ini sudah berjalan. Untuk evaluasinya itu ada di PDH yang mana adanya miskomunikasi dengan pihak konveksi terkait logo UNED. Jadi yang seharusnya di PDH itu tertempel logo UNED, tapi dari konveksinya malah tertulis tulisan Universitas Jember. Tapi hal itu sudah selesai diperbaiki oleh pihak konveksi. Lalu yang ketiga ada merchandise. Nah, merchandise ini sedang berjalan untuk kegiatannya, untuk evaluasinya itu peluncuran promosi yang tidak sesuai deadline. Jadi kemarin itu sempat molor di eh, pencarian vendor untuk merchandise. Nah, dari Sasker kan mau memesan yang satuan terlebih dahulu untuk menjadi contoh dari masing-masing merchandise-nya. Tapi eh, masih sedikit vendor yang menerima pemesanan di bawah 5. Jadi kebanyakan itu di atas 5 sampai minimal 10 seperti itu. Bisa di next. Lalu yang keempat ada pendelegasian lomba. Jadi kegiatannya ini sedang berjalan. Untuk evaluasinya masih kurang informasi lagi tentang lomba gratis dan kurangnya partisipasi dari anggota setelah informasi lomba disebarkan. Lalu yang terakhir ada sponsorship. Untuk kegiatannya sedang berjalan. Untuk evaluasinya sejauh ini sebagian besar dari pihak sponsor itu tidak memberikan respon terhadap proposal yang telah diajukan dan sudah di follow up, tetapi masih belum memberikan jawaban. Selain itu juga ada beberapa pihak sponsor yang menolak karena beberapa alasan seperti usahanya itu masih di skala UMKM. Untuk sejauh ini sponsor yang sudah didapat oleh divisi Sasker itu masih satu, yaitu dari pihak air minum Cheers, yang mana kemarin hari Kamis itu sudah melakukan persetujuan. Seperti itu. Sekian dari divisi Sasker, saya kembalikan kepada Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari teman-teman Sosker atas pemaparan progres divisinya. Baik, yang selanjutnya dari teman-teman, mungkin ada masukan atau saran untuk teman-teman dari divisi Sosker, saya persilahkan. Baik, teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah rapat triwulan, di mana rapat ini adalah ajang untuk teman-teman bisa memberikan saran dan juga pendapat. Jadi saya harapkan untuk keaktifan teman-teman untuk memberikan masukan kepada divisinya sendiri maupun divisi-divisi lainnya, teman-teman. Baik, silakan Mbak Bella. Baik, terima kasih kesempatannya di Andin. Izin memberikan pendapat atau masukan kepada divisi Sosker terkait program kerja merchandise. Mungkin bisa di next ke slide berikut sebelumnya. Baik, terima kasih. Eh, di merchandise ini tadi kendalanya mungkin di next ya teman-teman slide-nya. Sebelum itu yang merchandise,
Oke, baik. Peluncuran promosi yang tidak sesuai deadline. Tadi beberapa kendalanya itu vendornya tidak mau ya kalau menerima pesanan yang hanya satuan gitu. Mungkin nggak apa-apa teman-teman. Yang pertama teman-teman cari sponsorship dulu terkait vendor ini. Apakah mau kalau misalkan kita jadikan sponsorship supaya nanti saat teman-teman memesan lagi itu eh, ke vendor itu gitu. Jadi kita gimana ya? Cari sponsorship ke vendor itu, terus nanti ketika ada pesanan atau pre-order lagi dari yang pesan-pesan itu, tetap pesannya ke vendor itu gitu. Terus untuk kendala gak bisa pesan langsung satu gitu ya teman-teman, gak apa-apa misal teman-teman pesan langsung minimal 10 misalnya gitu. Nggak apa-apa teman-teman pesan aja 10 gitu. Terus nanti ketika teman-teman open PO, jadi barangnya tuh beberapa sudah ready gitu dan siap untuk dijualkan gitu. Mungkin itu aja untuk proker dari merchandise. Selanjutnya proker webinar Cashpro yang berkolaborasi dengan PPKS UNED ini ya. Sebelumnya sendiri dari Hero ini kemarin mengeluarkan delegasi 2 anggota untuk bergabung dalam tim PPKS UNED. Namun eh, sampai sekarang itu belum ada tindak lanjut dari fakultas terkait eh, arahan selanjutnya tentang 2 delegasi ini. Untuk gimana selanjutnya peran dalam PPKS UNED ini mungkin eh, seharusnya kalau dari kita sudah berkolaborasi untuk join ke PPKS UNED ini, dari delegasi kita seharusnya lebih memudahkan untuk berkomunikasi terkait kolaborasi proker Cashpro ini. Namun sampai sekarang itu belum ada tindak lanjut terkait 2 delegasi tersebut dari fakultas. Mungkin bisa di eh, follow up kembali ya dari Ibu Citra mungkin nanti akan memberikan arahan terkait 2 delegasi UKM Hero ini yang mengikuti tergabung dalam PPKS. Sudah itu saja dari saya kembalikan lagi ke De Andin. Baik, terima kasih Mbak Bella atas saran dan masukannya. Dari teman-teman yang lain, apa ada saran dan masukan lainnya untuk divisi Sosker? Baik teman-teman, jikalau dari teman-teman yang lainnya belum ada masukan untuk divisi Sosker, saya selaku penanggung jawab divisi Sosker izin memberikan masukan untuk teman-teman divisi Sosker ya, terkait merchandise Hero. Dikarenakan kan dari teman-teman kemarin sedang mencari vendor untuk barang-barang yang akan kita jual ya. Mungkin untuk teman-teman divisi Sosker ini bisa lebih dulu mempersiapkan katalog apa saja yang akan kita jual dan mungkin teman-teman bisa mempromosikan lebih dulu sehingga nantinya jika ada pelanggan yang ingin beli ataupun teman-teman yang ingin beli sembari menunggu dari vendornya ada, jadi kita bisa menerima orderan lebih dulu. Jadi nanti kalau kita sudah menemukan vendornya, barang-barang itu bisa langsung kita jual ataupun bisa langsung kita berikan ke pembeli yang akan membeli barang kita tadi. Mungkin kalau dari saya, masukannya hanya di merchandise itu aja. Mungkin dari Ibu Citra, apakah ingin memberikan arahan dan juga saran untuk teman-teman Sosker? Oh,
Ya, izin masuk ya. Sebelum kita mendengarkan arahan dan masukan dari Ibu Citra, mungkin saya izin memberikan masukan terkait merchandise lagi. Sebelumnya kan teman-teman sudah memesan beberapa atribut ya, kayak ID card itu ke Meta, konveksi Meta, vendor Meta. Nah itu vendor Meta itu juga menerima pesanan seperti merchandise gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa mengajukan sponsorship ke Meta supaya nantinya kita bisa dibantu untuk meluncurkan eh, contoh produk-produknya gitu. Jadi ketika nanti teman-teman promosi yang dicantumkan itu adalah eh, foto asli dari produk yang akan kita jual seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada tanggapan ya dari Sosker? Izin menanggapi ya Bella, untuk dari PJ Merchandise sendiri sudah ada juga list vendor-vendor untuk pemesanan tiap merchandise. Mungkin nanti akan disampaikan juga terkait masukan yang dari nota ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Via. Selanjutnya saya serahkan kepada Diandi lagi selaku PJ dari Divisi Sosker. Baik, terima kasih Mbak Bella atas masukannya dan juga dari teman-teman Sosker atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman bisa dipertimbangkan lagi terkait vendor-vendor yang akan kita gunakan ya. Baik, yang selanjutnya mungkin dari Ibu Citra ada arahan. Oke, terima kasih. Untuk webinar ini jadinya gimana? Tim Satgas ada respon apa tidak sekarang? Masih belum Ibu, terakhir kami follow up itu di hari Jumat kemarin. Oke, gini deh. Besok Senin atau Selasa, adik-adik datang aja ke tim Satgas gitu, menyampaikan kembali. Kalau misalnya memang tidak ada respon, segera mencari pengganti. Ya, karena nggak bisa kita terus-terusan menunggu jawaban tapi tidak ada. Nanti kalau misalnya memang em, apa namanya, memang tidak bisa, maksudnya dari pihak satgasnya tidak bisa, ya udah kita nanti akan mencoba untuk saya mungkin akan coba menghubungi di ini ya, konselornya UNED ya lewat eh, Prof Tantut nanti ya. Jadi coba aja nanti em, ke situ. Tapi ini dipastikan dulu yang Satgas PPKS ini. Kalau misalnya disamperin udah ndak ada respon, ya udah adik-adik menyampaikan aja permohonan maaf bahwa ya sudah ini batal, kan belum belum ada surat toh, hanya masih komunikasi kan, surat nggak ada yang masuk kan. Yang menjawab masih belum Ibu. Oh ya udah, jadi gitu aja ya. Jadi dipastikan kembali hari Senin atau hari Selasa untuk ya keputusan akhirnya seperti apa. Kalau misalnya memang udah nggak bisa, ya udah sudah kita cari penggantinya aja gitu ya. Oke, terus kemudian merchandise tadi saya rasa kan teman-teman ini mau ini ya, mau apa nanti? Maba itu apa? Stan itu ya, stan kalau ada maba itu ya. Nah, ini merchandise-nya ini pure teman-teman bikin sendiri ya, tidak di apa rebrand ya, tidak rebrand ya. Jadi membeli apa membeli bolpen misalnya, tapi terus kemudian teman-teman sendiri yang menuliskan gitu enggak ya. Jadi benar-benar bikin sendiri gitu ya. Oke, berarti kalau kayak begitu emang nggak bisa dalam jumlah sedikit ya. Minimal berapa dia bisa menerima? Izin menjawab, mohon maaf Ibu, Rami di sini. Kalau dari vendor-vendor kemarin itu minimal pemesanannya itu 5 Ibu. Ya kan berarti nggak banyak toh. Jadi maksud saya teman-teman punya dana simpanan enggak ini? Ada, ada dana simpanan. Eh, Ada dari hasil yang open PO, PDH, dan ID card kemarin.
Nah, oke itu coba dimanfaatkan untuk ini aja. Jadi nanti pada saat teman-teman pameran tuh, teman-teman kan sudah ada tuh. Nanti ada yang kalau ada yang mau, mereka mesen aja sistemnya gitu. Jadi mereka udah tahu dulu ininya teman-teman tuh apa gitu. Ya, mungkin di situ dulu aja deh. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Citra atas arahan dan masukannya. Saya sangat mengapresiasi sekali kinerja dari teman-teman Sosker di triwulan 2 ini. Di triwulan 2 ini semoga evaluasi dan juga arahan dari Ibu Citra ataupun teman-teman yang lain dapat dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita lanjut ke divisi selanjutnya yaitu divisi Litbang. Untuk Kadif ataupun yang mewakili dapat menyampaikan progres divisinya. Permisi di Andin, sebelumnya izin masuk ya untuk divisi Sasker lagi, karena sedang membahas Satgas PPKS terkait dua delegasi anggota kita yang eh, mengikuti Satgas PPKS perwakilan dari fakultas. Mungkin dari Ibu Citra, pripun Ibu terkait ini apa delegasi Satgas PPKS yang dari UKM Hero itu, Bu. Gimana? Delegasi Satgas PPKS dari UKM Hero? Nggih, yang dahulu Ibu pernah meminta delegasi dari Hero untuk tergabung ke Satgas PPKS itu pripun nggih, Bu Itu keberlanjutannya? sudah teman-teman udah gabung jadinya? Dari kami tuh belum ada info lebih lanjut Bu terkait opreknya. Hmm, Masih ngelis yang saya kirimkan namanya ke Bu Citra itu. iya. Itu juga saya tidak mendapatkan feedback ya. Nanti coba saya tanyakan dulu ya terkait tentang itu ya. Tapi teman-teman coba follow up di Satgas PPKS-nya sendiri ya, di kantornya Satgas PPKS ya, di universitas ya. Nanti saya coba memfollow up itu juga nanti. Tolong diingatkan hari Senin ya. Ya, baik, terima kasih Bu Citra. Selanjutnya saya kembalikan ke De Andin. Baik, terima kasih Mbak Bella dan Bu Citra atas arahannya. Yang selanjutnya kita beralih ke divisi Litbang untuk dapat menyampaikan progres divisinya. Baik, terima kasih Bu Anin atas kesempatannya. Saya ingin memaparkan progres dari divisi Litbang. Yang pertama yaitu ada literasi day, yaitu membuat kuis terkait kesehatan reproduksi melalui instastory Instagram Hero. Dan ini berjalan dan evaluasinya sejauh ini belum ada kendala. Untuk literasi day ini yang awalnya 2 bulan sekali jadi 1 bulan sekali, yaitu kemarin di bulan Juni dan akan lanjut selanjutnya yaitu di bulan Agustus. Yang kedua yaitu pendelegasian lomba, yaitu mencari dan mengirim info-info lomba ke WhatsApp grup divisi Litbang. Untuk evaluasinya itu dari anggota Litbang sendiri masih belum ada yang mendaftar lomba, dan dari anggota tim prokernya itu kurang komunikasi saling mengingatkan, jadi ada yang lupa mengirimkan info lombanya. Next. Misalnya yaitu mini riset, yaitu membuat artikel ilmiah mulai awal hingga publikasi, dan progresnya itu masih di tahap mencari data awal. Evaluasinya yaitu manajemen waktu antara tugas kuliah dan mengerjakan artikel, serta kurangnya komunikasi dan responsif dari anggota divisi Litbang. Sekian perkembangan progres dari divisi Litbang, saya kembalikan ke Dek Andi. Baik, terima kasih untuk divisi Litbang atas paparan progresnya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apa ada masukan dan saran untuk teman-teman divisi Litbang? Saya persilahkan. Baik, jika dari teman-teman yang lain mungkin belum ada masukan,
saya selaku penanggung jawab dari Divisi Litbang izin memberikan saran terkait dengan mini riset, yaitu membuat artikel ilmiah yang mana sedang di tahap pencarian data. Dan di sini kan yang menjadi kendala adalah manajemen waktu dari anggota yang sedang membuat artikel tersebut. Ya, mungkin kalau dari saya bisa dari teman-teman mencari jadwal sendiri atau hari di mana teman-teman itu longgar untuk dapat mendiskusikan kembali terkait dengan artikel yang teman-teman sedang buat. Jadi setiap minggunya nanti teman-teman mungkin bisa mengadakan rapat atau pertemuan yang membahas tentang artikel tersebut. Jadi di setiap minggunya mungkin bisa selalu ada progres untuk artikel tersebut. Mungkin kalau dari saya itu saja masukannya. Apa dari teman-teman di Bank ada masukan? Itu dari saya cukup di Andin dan terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih Mbak Jasmine atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilahkan untuk Mbak Bella. Terima kasih kesempatannya. Saya izin masuk untuk program kerja mini riset, yaitu publikasi artikel ilmiah. Eh, Kemarin kan jadinya kita publikasi artikel yang tahun lalu ya teman-teman. Itu bagaimana ya keberlanjutan publikasi dari artikel yang tahun lalu? Izin menjawab, Bella. Kemarin sudah konsul ke Bu Citra terkait tempat publikasi dan biayanya. Dan kemarin juga sudah mengirimkan artikel tahun lalu ke Bu Citra. Dan kata Bu Citra tidak masalah jika dipublikasi di tempat tersebut. Jadi mungkin masih di tahap mau ngedit dari artikel itu menjadi disesuaikan ke template jurnal yang akan dipublikasikan. Baik, terima kasih. Berarti ada satu artikel ya yang akan dipublikasi tahun ini. Rantangannya 2, Bella. Oke, berarti kedua artikel tuh dipublikasi di satu ini ya, satu jurnal yang sama. Oke. Oke, lalu mini riset ini kan ada serangkaiannya ya teman-teman. Ada dari yang awal waktu itu pembekalan mini riset sampai ke Red Forum. Betul ya? Untuk Red Forum ini pelaksanaannya akan kapan ya teman-teman? Kemudian di bulan Oktober atau November. Setelah, kalau bisa setelah mini riset publikasi artikel yang tahun ini. Oke, baik. Lalu untuk Red Forum ini pembahasannya untuk artikel yang sudah dipublikasi atau terkait pembahasan yang artikel yang sedang teman-teman teliti? Rencananya yang sedang diteliti, Bella. Ya, baik. Berarti setelah Red Forum ini nantinya teman-teman ada output 2 artikel lagi yang akan dipublikasikan di kepengurusan tahun depan ya teman-teman. Baik, terima kasih. Itu saja masukan atau evaluasi saya dari divisi Litbang. Selanjutnya saya kembalikan kepada De Andin. Baik, terima kasih Mbak Bella atas masukan dan arahannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apa ada masukan untuk divisi Litbang? Baik, kalau mungkin dari teman-teman yang lain belum ada masukan dan juga saran untuk divisi Litbang, selanjutnya kita
alihkan ke Ibu Citra, mungkin ada saran atau arahan untuk teman-teman divisi Litbang. Ini kemarin sudah didiskusikan ya. Ya, meskipun saya belum mereview ya, karena saya nggak tahu ini sebelumnya sudah didiskusikan dengan saya atau belum gitu. Cuman kemarin pada saat mau eh, apa menanyakan tentang jurnal itu, sejujurnya mahal ya. Sinta berapa? Sinta 4 harga 400 sebenarnya mahal karena Ikesma itu Sinta berapa ya? 2 atau 3 ya? Itu 500 kayaknya. Jadi terpautnya pokoknya kecil banget gitu ya. Jadi kayaknya agak mahal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nyiapkan itu ya monggo silahkan. Cuman ya nanti karena harapannya ini bisa publish ya berarti nanti saya review dulu. Saya belum sempat mereview ya. Supaya nantinya sesuai. Tapi kalau template udah sesuai sama jurnal yang dituju ya? Izin menjawab, Ibu, belum disesuaikan dengan jurnalnya. Oh, ya disesuaikan dulu no. Jadi teman-teman tuh sistemnya tuh kalau mau submit jurnal itu ngasihnya ke saya tuh jangan naskah bodong. Naskah bodong itu suka-suka teman-teman dulu, jangan. Tapi teman-teman karena saya tidak hafal dengan gaya selingkung dari setiap setiap jurnal ya. Jadi ya teman-teman kalau misalnya sudah menentukan, oh saya mau jurnal A misalnya, ya dipelajari di jurnal A itu gaya selingkungnya seperti apa, template-nya seperti apa. Nah itu langsung disesuaikan sama itu. Jadi saya nge-review itu posisinya review yang sudah sesuai. Jadi saya tahu komponennya apa aja karena tidak semua jurnal itu komponennya sama gitu. Jadi makanya kenapa template-nya itu harus sesuai dulu. Misalnya yang pertama dia nanti penulisannya 2 kolom misalnya, ya udah dibuat 2. Terus kalau misalnya di sana ada yang pertama pendahuluan dulu, baru kemudian metode hasil pembahasan. Atau biasanya ada juga bukan pendahuluan istilahnya latar belakang. Jadi itu berbeda-beda teman-teman. Makanya itu harus disesuaikan dulu template-nya. Baru didiskusikan dengan saya, gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman naskah dalam bentuk narasi aja, Microsoft Word gitu aja, terus teman-teman diskusikan dengan saya, ya kerjanya 2 kali nanti, gitu. Ya ngapain gitu. Jadi silahkan disesuaikan dulu dengan template-nya, mau ditujukan ke jurnal mana, nanti baru dikirimkan ke saya, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu atas masukannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Citra atas masukan dan juga arahannya. Saya berikan apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman Litbang karena sudah menjalankan program kerja di triwulan 2 ini. Semoga masukan dan saran dari teman-teman dan juga Ibu Citra dapat menjadi bahan evaluasi dan juga pertimbangan untuk teman-teman divisi Litbang. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke divisi KIE. Saya serahkan kepada Mbak Bella selaku penanggung jawab divisi. Baik, terima kasih, Dandin. Selanjutnya pemaparan progres kinerja dari divisi terakhir, yaitu divisi KIE. Saya persilakan kepada Kadif atau yang mewakili untuk memaparkan progres dari divisi KIE. Baik, terima kasih Bella atas kesempatannya. Sebelumnya, saya Dian dari perwakilan divisi KIE izin menjelaskan terkait progres dari divisi KIE. Yang pertama itu ada program kerja Instagram, yaitu program kerja non budgeting tentang mengelola Instagram, membuat poster untuk di atau di SP tentang hari besar. Outputnya ini ada postingan feed IG, snapgram, dan juga poster. Proker ini berjalan. Untuk evaluasinya, saat minggu UAS kemarin itu banyak peringatan hari besar yang tidak ter-up. Mungkin karena dari anggotanya itu sedang sibuk menyiapkan UAS. Selanjutnya itu ada TikTok, yaitu program non-budgeting untuk mengelola akun TikTok Hero. Outputnya berupa video atau postingan di TikTok. Proker ini berjalan, tetapi anggota timnya itu kurang responsif serta kurangnya komunikasi di dalam tim TikTok ini. Jadi kemarin itu sempat postingannya itu mundur dari deadline. Selanjutnya ada tim YouTube, yaitu proker non-budgeting, yaitu mengelola akun YouTube Hero. Di mana nanti ini
mengupload video yang Proker Hero yang dilaksanakan secara online. Proker ini berjalan dan selama ini belum terdapat kendala. Kemarin sempat di triwulan 1 tidak bisa mengupload video secara full karena belum verifikasi. Namun sekarang sudah verifikasi dan sudah dapat mengupload video. So the next. Selanjutnya pendelegasian lomba, yaitu program dan budgeting tentang informasi terkait lomba dan pendelegasian lomba. Outputnya kejuaraan. Proker ini berjalan, tetapi hanya beberapa anggota dari divisi KIE yang aktif mengikuti perlombaan. Dan terakhir yaitu peringatan Hari AIDS Sedunia, yaitu proker budgeting dari divisi KIE. Proker ini tentang memperingati Hari AIDS Sedunia yang berkolaborasi dengan kakak-kakak peminatan epidemiologi. Outputnya yaitu meningkatkan pengetahuan remaja SMA tentang HIV/AIDS. Proker ini sedang berjalan. Nah, selama berjalannya rapat ini belum ada. Terima kasih, saya kembalikan ke Bella. Baik, terima kasih Dian selaku Kadif KIE atas pemaparan program kerja progres dari Divisi KIE selama 3 bulan terakhir ini. Selanjutnya adalah masukan dari saya terlebih dahulu terkait beberapa program kerja. Yang pertama ada YouTube. Mungkin bisa di slide ya, ke slide sebelumnya. Baik, terima kasih. Untuk YouTube ini kan baru teman-teman bikin ya di minggu-minggu terakhir ini. Lalu sudah ada beberapa konten yang ter-up, yaitu terkait rekordan kegiatan. Karena akun YouTube-nya baru ya teman-teman, mungkin setelah teman-teman up konten, itu bisa segera di-share ke grup besar, supaya teman-teman yang lain itu tahu kalau misalkan UKM Hero ini juga berjalan loh di bidang YouTube dan TikTok-nya, seperti itu. Lalu untuk akun TikTok Hero ini, uh, seharusnya sudah berjalan ya teman-teman di triwulan 1 karena tidak ada kendala seperti YouTube. YouTube kan terkendala karena kita tidak bisa login. Namun TikTok ini kan kita tidak ada kendala ya teman-teman terkait akses ke akunnya. Tapi kenapa teman-teman ini kok eh, di grup itu tidak ada keberlanjutan lagi terkait up kontennya ini gitu. Dan juga saya rasa di grup itu teman-teman itu kurang responsif terkait pembagian job desk akun TikTok ini. Lalu setelah saya cek juga di akun TikTok itu sudah ter-up satu konten slide foto gitu dari beberapa program kerja. Nah, setelah teman-teman up konten juga itu perlu teman-teman untuk share ke guru besar juga supaya teman-teman itu bisa apresiasi dengan memberikan like, komentar gitu ke akun TikToknya UKM Hero seperti itu. Mungkin dari Dian ada tanggapan terkait apa yang sudah saya berikan evaluasi. Izin menjawab ya, Bel. Aku itu dari awal itu sudah mengingatkan ke PJ TikTok untuk membagi job desk. Dan job desknya waktu itu sudah dibagi, tetapi pas saya kasih deadline untuk postingan TikToknya itu nggak ada yang merespon. Saya follow up terus, tapi di tim TikToknya ini kurang responsif, jadi nggak ada yang merespon. Terus kan dari Bella sendiri kan menyarankan untuk mengadakan Zoom terkait mengapa sampai triwulan 2 ini belum terupload video. Pas saya eh, pas saya informasi terkait mengadakan Zoom itu juga tidak ada yang merespon gitu Bel. Jadi memang anggota tim TikTok yang kurang responsif.
Sudah. Oke, baik. Terima kasih Dian konfirmasinya. Mungkin langsung saja ya. Mungkin perwakilan dari tim TikTok bisa menyuarakan terkait kenapa kendala terkait TikTok ini kenapa kok baru berjalan satu konten saja. Saya persilahkan kepada perwakilan tim TikTok. Baik, gimana teman-teman dari tim TikTok? Untuk PJ-nya sendiri siapa ya, Dian? Rafina Bella, tapi Rafina izin tidak mengikuti lain. Oke, karena PJ-nya sendiri nggak hadir ya teman-teman, mungkin dari teman-teman tim TikTok lain bisa disampaikan kendalanya. Tuh. Karena ini saya lihat di grup itu kurang responsif sekali dan malah dihandle oleh kadifnya sendiri, yaitu Dian. Mungkin evaluasi dari saya, teman-teman bisa mengadakan rapat secara offline untuk bertemu tatap muka dan eh, dibicarakan dari awal mengenai pembagian job desk yang jelas, lalu terkait masukan konten-konten apa saja yang harus di-up di TikTok dan juga di Triwulan 3 nanti kan ada banyak kegiatan ya teman-teman. Nah, itu kan per kegiatan itu biasanya membuat konten sebelum kegiatan atau after movie dari eh, kegiatan tersebut. Nah, teman-teman itu bisa bantu untuk up ke TikTok itu saja. Mungkin untuk konten di Triwulan 3 dan juga setelah kegiatan itu teman-teman bisa membuat konten terkait kegiatan itu gitu. Ya, mungkin segera diagendakan rapat secara tatap muka offline untuk memperjelas PJ-PJ-nya juga. Mungkin itu saja dari saya terkait evaluasi dari program kerja KIM. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin memberi masukan lagi terkait sosial media UKM Hero, saya persilahkan. Baik, karena belum ada masukan dari teman-teman, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Citra untuk memberikan arahan dan evaluasi kepada divisi KIE. Oke, baik. Terima kasih. Kemarin kita sempat ada, saya sempat ada masukan ya kayaknya ya, untuk kontennya di apa media sosial itu sudah belum sih saya sampaikan bahwa kita punya targetan setiap minggu apa topik setiap bulan atau setiap minggu tentang edukasi terkait tentang HIV/AIDS dan Kespro itu kan sudah saya sampaikan ya. Itu sudah berjalan atau belum ya? Untuk tim TikTok belum Ibu, yang baru terposting itu
hanya satu, yaitu tentang proker-proker yang telah dilaksanakan dokumentasi ini, begitu Ibu. Oke. Jadi ini juga sama ya seperti divisi yang lainnya ya. KIE jangan merasa bahwa oh, ini tanggung jawabnya KIE aja nih, tidak ya. Jadi semuanya juga berhak memberikan konten di situ gitu ya. Jadi mungkin itu yang sudah mulai harus digerakkan ya, karena media sosial ini kita jadikan sebagai apa ya? Tempat mengedukasi ya, karena sekarang kan sudah bergeser ya, orang-orang sudah nggak baca lagi berita, nggak baca lagi koran, nggak baca lagi majalah gitu ya, bacanya sudah ke media sosial. Maka kita harus pinter-pinter, tujuannya bukan hanya untuk mengenalkan hero tapi juga untuk mengedukasi masyarakat. Teman-teman kan anak SKM ya, ya inilah outputnya nanti gitu ya. Ini kayaknya berarti saya harus download TikTok ini ya. Saya belum punya TikTok ya, jadi nggak tahu ini nanti memfollow up-nya gimana ya. Kalau Instagram, saya rasa teman-teman sudah memperbaiki ya dari terakhir yang sudah saya sampaikan, sudah mulai tertata bagus di Instagramnya. Cuman memang ya mungkin kalau peringatan hari besar, saya rasa karena tidak apa tidak tidak terlalu menggambarkan tentang hero sih, tidak ada masalah menurut saya. Hanya saja untuk kegiatan-kegiatan besar kita, baik budgeting maupun non budgeting itu yang harusnya tidak terlupakan ya. Jadi nanti kalau misalnya peringatan Hari Besar Agama juga gitu ya, tolong yang Hari Besar Agama lah yang penting. Atau kalaupun misalnya kaitannya sama pendidikan atau apa, ya itu teman-teman upayakan lah ya. Nanti nanti ada atau dibuat seperti ini, Dian. Jadi misalnya Hari Besar Agama yang bertanggung jawab siapa? Terus kemudian hari besar nasional yang bertanggung jawab siapa? Kemudian ini siapa gitu. Jadi bukan hanya Instagram yang bertanggung jawab ini, TikTok ini, YouTube ini, tidak hanya itu. Tapi coba di breakdown lagi gitu ya. Jadi supaya sumber daya manusianya di UKM ini lebih terberdaya gitu ya. Karena kita habis ini juga sudah mau masuk lagi kan. Agustus ini mahasiswa baru sudah masuk lagi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman selama 1 tahun bergabung di Hero ini tidak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi nanti silakan didistribusikan kembali dengan baik. Mungkin ini juga bisa menjadi evaluasi ya. Ke depan kan saya rasa ada teman-teman yang masih bergabung lagi di UKM ini gitu ya. Jadi kita nanti memeratakan anggota itu nanti juga dilihat dari beban programnya gitu ya, supaya pendistribusian penanggung jawab terhadap kegiatan itu bisa lebih luas lagi gitu ya. Jadi nggak ada istilah nggak ada orangnya Bu, ya nggak ada istilah yang seperti itu. Kalaupun anggota yang kurang responsif ya nantinya saya rasa kita ini kan apa ya, kuliah juga bersama gitu ya, di UKM juga bersama. Nah, ini bisa dikomunikasikan lah ya, bukan hal-hal yang sulit untuk kita follow up gitu ya. Jadi nanti siapa penanggung jawabnya bisa di follow up kembali. Gitu ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Silahkan dilanjutkan. Permisi Ibu, izin bertanya terkait konten TikTok yang edukasi. Kontennya itu berupa video atau berupa poster untuk di slide-slide begitu ya Ibu? Kalau TikTok itu bukannya lebih menarik video ya. Jadi kayak kita membaca, misalnya baca aja, oh ya, atau dikemas dalam bentuk berita. Selamat datang kembali lagi bersama kami, misalnya eh, apa KIE Hero, kami ya itu juga maksudnya dikemas dalam konsep-konsep tertentu silahkan menurut saya. Tapi kalau cuma gambar, poster gitu, mungkin orang tidak terlalu apa ya excited ya. Literasi kita tuh kan rendah ya. Jadi kurang ini. Tapi kalau teman-teman ini kan visual banget kan. Jadi kalau ada video gitu mungkin lebih menarik ya. Videonya bukan video teman-teman selalu menjadi talent untuk apa namanya? Untuk berperan ya, tapi kalian mengkonsep itu sebagai membaca berita gitu kan juga bisa ya. Jadi tidak harus sesuatu yang susah untuk diterapkan gitu loh. Sederhana aja gitu ya. Ya baik Ibu, terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Citra atas masukan dan evaluasi untuk divisi KIE. Mungkin saya izin memberikan pendapat lagi terkait konten edukasi yang seperti apa sih yang harus di-up atau bikin teman-teman untuk di platform TikTok itu mungkin teman-teman bisa mereview berita. Soalnya kan di Jember juga ada berita tentang HIV/AIDS atau kesehatan reproduksi remaja atau kekerasan seksual remaja itu kan juga banyak ya teman-teman. Mungkin itu bisa di-review, dijadikan konten yang menarik, eh, dan di-up di TikTok UKM Hero seperti itu. Mungkin ini catatan ya untuk tim TikTok atau teman-teman yang lainnya apabila teman-teman itu memiliki ide konten atau masukan untuk sosial media hero itu sangat sangat diperbolehkan ya teman-teman disampaikan ke saya ataupun ke Kadif dari KIE atau ke teman-teman KIE lain supaya kita bisa sama-sama untuk meningkatkan sosial media UKM Hero supaya kita bisa nge-branding UKM Hero lebih bagus lagi gitu. Mungkin itu saja untuk divisi KIE. Saya apresiasi kinerja selama 3 bulan terakhir di Triwulan 2 ini. Semoga ke depannya teman-teman bisa lebih baik lagi dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan arahan yang telah diberikan oleh Bu Citra dan juga rekan-rekan semuanya. Baik, selanjutnya karena ini sudah divisi yang terakhir, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada divisi-divisi lainnya dan kepada teman-teman karena sudah berkontribusi dan bekerja sama di 3 bulan terakhir ini pada Triwulan 2. Semoga di Triwulan kedepannya atau di Triwulan 3 ini karena banyak kegiatan teman-teman jadi lebih baik lagi sesuai dengan arahan dan masukan yang telah diberikan dan juga eh, lebih aktif lagi ya teman-teman ketika berdiskusi dan memberikan pendapatnya. Mungkin itu saja dari saya mewakili Diandin juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Wah, akhirnya kita sampai nih ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman Hero Bangga, Best Staff, dan Best Divisi. Untuk reward akan diberikan pada saat memasuki perkuliahan. Kategori yang pertama adalah Hero Bangga. Wah, kira-kira siapa nih yang bakal dapet? Ada yang bisa nebak gak nih? Teman-teman bisa reaction ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi kakak ini memenangkan banyak sekali perlombaan, di antaranya juara satu Lomba Infografis Smart Competition 2025 Universitas Riau, juara Lomba Foto Competition International Nurse Day 2025 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juara tiga Lomba Poster Republik Wilhelm Quest 2025 Universitas Internasional Batam. Yang mendapatkan reward Hero Bangga yaitu Kak Fabiola. Wow, keren sekali ya teman-teman Kak Fabiola ini. Selamat kepada Kak Fabiola Faustina. Untuk selanjutnya adalah Best Divisi. Divisi apa nih yang kira-kira bakal dapat reward? Konseling, mana suaranya nih? Bisa reaction ya yang anggota konseling. KIE, mana suaranya? Apakah BPH ada bakal dapat atau KPSDM yang bakal dapat atau Litbang? Oke, selamat kepada Divisi PSDM. Selanjutnya pengumuman Best Staff. Selamat kepada Najwa Ajeng Fania Putri dari Divisi Konseling
Rahma Artisa Dewi dari Divisi KIE, Cinta Vanessa dari Divisi Sosker, Rahel Mutiara Jasmine Wibowo dari PSDM, Karistia Situmorang dari Divisi Litbang, dan yang terakhir Andini Dwitia Putri dari BPH. Oke, teman-teman semua, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara rapat triwulan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi aktif seluruh anggota UKM Hero yang hadir pada hari ini. Semoga hasil diskusi dan evaluasi hari ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk langkah kita ke depannya. Saya Sinta selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila dalam memandu acara dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara rapat triwulan 2 UKM Hero Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, tetap semangat, tetap solid, dan terus berkarya untuk UKM Hero tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Hero selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Citra dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih semua guru staff. Selamat istirahat.